Oke, selanjutnya adalah flora atau tumbuhan. Nah, faktor yang mempengaruhi persebaran flora ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama adalah iklim. Jadi, tumbuhan itu bisa tumbuh di iklim tertentu ya. Jadi, misalkan tumbuhan yang hidup di Indonesia belum tentu bisa hidup di benua Amerika karena iklimnya berbeda. Begitupun sebaliknya ya. Kemudian faktor yang kedua yaitu tanah, jenis tanahnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah faktor biotik atau pengaruh dari makhluk hidup. Nah, sedangkan flora atau tumbuhan di Indonesia ini dapat kita bagi menjadi 2 kelompok secara garis besar. Yang pertama adalah kelompok Indo-Malayan dan yang kedua adalah Indo-Australian. Ya, kalau Indo-Malayan ini berada di wilayah barat ya, kawasan Indonesia Barat seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali seperti itu. Nah, sedangkan kelompok Indo-Australian ini meliputi kawasan Indonesia Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua seperti itu. Nah, ini ada tabel yang menjelaskan sedikit mengenai perbedaan karakteristik flora di Indonesia Barat dan flora di Indonesia Timur. Yang pertama, kalau di wilayah Indonesia Barat itu banyak terdapat jenis meranti-merantian. Meranti itu tumbuhan kayu ya. Dia hidup di hutan hujan tropis ya. Sedangkan hutan hujan tropis itu banyak ditemui di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, itu di Indonesia Barat ada, tapi kalau di Indonesia Timur jenis meranti-merantian hanya sedikit, jadi dia cuma punya ada sedikit jenis tumbuhan meranti. Kemudian yang kedua adalah terdapat berbagai jenis rotan. Jadi kalau di wilayah Indonesia Barat terdapat berbagai jenis rotan, tapi kalau di Indonesia Timur tidak ada berbagai jenis rotan, jadi hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian yang ketiga, di wilayah Indonesia Barat tidak terdapat hutan kayu putih. Sedangkan di wilayah Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Kemudian di Indonesia Barat jenis tumbuhan matoa sedikit. Buah matoa itu ya, tahu buah matoa enggak? Yang rasanya seperti seperti kelengkeng tapi lebih besar, tapi lebih manis ya. Sedangkan kalau di Indonesia Timur itu terdapat banyak jenis tumbuhan matoa, apalagi di daerah Papua. Nah, kemudian di Indonesia Barat jenis tumbuhan sagu sedikit. Sedangkan kalau di Indonesia Timur itu banyak terdapat tumbuhan sagu ya, apalagi di Papua. Itu kan makanan pokoknya adalah sagu ya. Kemudian yang terakhir kalau di Indonesia Barat ini terdapat berbagai jenis nangka, buah nangka itu ya. Nah, kemudian kalau di Indonesia Timur tidak terdapat jenis nangka. Seperti itu. Ini sedikit gambaran perbedaannya. Tapi nanti kalian bisa cari-cari yang lain perbedaan karakteristiknya antara flora wilayah Indonesia Barat dan flora Indonesia Timur. Oke, selanjutnya adalah persebaran fauna. Nah, persebaran fauna di Indonesia ini kita kelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, kemudian fauna bagian tengah, dan yang terakhir adalah fauna bagian timur. Nah, pengelompokan ini berdasarkan garis khayal yang disebut dengan garis Weber-Wallace. Nah, garis yang memisahkan bagian barat dengan garis tengah itu disebut dengan garis Wallace, sedangkan yang memisahkan bagian tengah dengan bagian timur adalah garis Weber, seperti itu. Nah, fauna bagian barat ini punya ciri yang mirip seperti fauna di Asia, sehingga disebut juga dengan fauna asiatis. Kemudian fauna di bagian Indonesia Timur itu punya kemiripan sama fauna yang ada di Australia, sehingga dia disebut juga dengan fauna australiatis. Nah, sedangkan fauna di bagian Indonesia Tengah ini dia tidak memiliki ciri atau tipe yang sama dengan fauna asiatis atau fauna australiatis, sehingga dia disebut dengan fauna peralihan seperti itu. Yang pertama adalah fauna bagian barat atau fauna Indonesia Barat. Nah, ini ciri-ciri yang pertama jelas adalah dia menempati wilayah Indonesia bagian barat, seperti di Sumatera, Kalimantan, sampai Makassar. Makassar itu Sulawesi ya, sampai Selat Lombok ya. Jadi nanti bisa kalian lihat di peta atau kalian googling, coba persebaran fauna di Indonesia, nanti ada garisnya, nah sampai di situ. Nah, kemudian yang kedua, banyak ditemui mamalia berbadan besar.
binatang menyusui berbadan besar seperti gajah, macan, tapir, badak bercula satu, babi hutan, dan lain-lain. Kemudian banyak ditemui reptil, ya, ular, buaya, tokek, biawak, keluarga reptil. Nah, kemudian yang terakhir terdapat jenis burung dan ikan air tawar, ya. Karena banyak ini ya, banyak sungai, banyak danau gitu ya di wilayah Indonesia Barat ya. Seperti burung hantu, burung gagak, merak, gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah fauna peralihan. Nah, fauna peralihan ini adalah fauna yang tidak memiliki ciri-ciri seperti fauna di Asia ataupun fauna di Australia. Nah, dia ini kalau di Indonesia ini letaknya di tengah-tengah. Dia di antara fauna asiatis dan fauna australiatis. Dia terletak di Pulau Sulawesi itu ya. Kemudian di daerah Nusa Tenggara, kemudian sedikit sebagian kecil Pulau Maluku. Jadi dia letaknya di tengah-tengah antara fauna australiatis dan fauna asiatis di antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh fauna peralihan. Ada burung maleo, ada anoa, ada biawak, ada babi rusa, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh fauna peralihan yang lain ya. Kemudian yang kedua adalah fauna australiatis. Nah, fauna australiatis ini letaknya di Indonesia Timur. Nah, ini wilayahnya meliputi wilayah Papua, Pulau Aru yang ada di Maluku, dan pulau-pulau kecil ya. Pulau-pulau kecil di sekitar situ ya. Nah, di wilayah Indonesia Timur ini tidak ditemui jenis kera dan mamalia-mamalia kecil, tapi di daerah ini banyak kita temui burung-burung yang berbulu indah. Contohnya kakak tua, kemudian burung kasuari, seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya fauna tipe australiatis. Ada burung kasuari, ada burung kakak tua jambul merah, terus ada kuskus, dan hewan-hewan yang berkantung ya. Hewan-hewan berkantung itu kan seperti hewan yang ada di Australia ya, seperti kanguru gitu. Nah, itu bisa kita temui di wilayah Indonesia Timur. Banyak binatang yang berkantung seperti musang berkantung, tikus berkantung, seperti itu. Nah, kalau fauna tipe peralihan berarti dia yang tidak memiliki ciri seperti fauna tipe Asia dan tipe Australia, seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan fauna asiatis dan fauna australiatis. Yang pertama, kalau di fauna asiatis itu dia banyak binatang mamalia yang besar-besar ya. Contohnya gajah, macan, harimau itu ya. Nah, kalau di Australia itu binatang mamalia kecil, binatang mamalianya kecil-kecil ya. Kemudian yang kedua, di daerah barat atau fauna asiatis itu terdapat berbagai macam kera, sedangkan kalau di wilayah Indonesia Timur atau fauna australiatis itu tidak terdapat jenis kera. Kemudian di bagian barat itu terdapat banyak jenis ikan air tawar, sedangkan kalau di Indonesia Timur itu jenis ikan tawarnya sedikit. Di sana lebih banyak jenis ikan air asin ya, karena di sana termasuk perairan yang dalam ya, jadi menghasilkan ikan-ikan air asin seperti tuna, tongkol, seperti itu. Kemudian banyak kalau di barat itu sedikit burung yang berwarna-warni, sedangkan kalau di wilayah timur itu banyak burung yang berwarna-warni seperti kakak tua, kasuari ya, burung-burung yang berbulu indah itu. Kemudian kalau di daerah barat itu sedikit mamalia yang berkantung, jadi hewan menyusui yang berkantung itu sedikit, sedangkan kalau di Indonesia Timur itu banyak mamalia yang berkantung, seperti itu. Itu sedikit gambaran perbedaannya. Oke, sudah habis materi kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang belum difahami atau kurang difahami bisa hubungi Ibu ya. Kalian bisa tanyakan, nanti akan Ibu jelaskan lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap berdoa dan belajar ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang baru, tentunya dengan semangat yang baru lagi. Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.